modal saya sendiri, entah jual tabung gas, genset, jual TV, itu saya pernah lakuin semuanya. Kadang anak istri video call, Pak mangke tumbas sepatu nggih, saya 100 perak pun nggak beli karena ya nggak ada uang. Toko saya itu saudara sendiri juga ini ngambil uang modal saya, Pak. Otomatis kan saya kolab, saya bingung mau kemana. Saya bisa langsung ngobrol ke Bapak Erick Thohir. Karena apa? Saya gambar Mas Gibran mainnya di Solo, terus saya kulon nuwun Pak Wali, makanya saya pesen untuk timnas tetap semangat. Tolonglah supporter timnas, damai itu indah. Ngobrol apa sama Sinta ya? Supporter di bawah itu pengennya kayak gini, saya bisa menyampaikan. Ya, selamat pagi sahabat Indonesia. Selamat pagi. Hari ini kita sudah bersama Mas Katon ya. Ya. Mas Katon ini viral karena sering ngechat badannya dengan tokoh-tokoh terkenal di dunia sepak bola. Pernah viral waktu itu ngechat badan pakai gambar wajahnya Erick Thohir, sampai dipanggil Erick Thohir ke Stadion GBK ya waktu itu ya, sama di Stadion Manahan. Terus juga yang terakhir ini waktu pertandingan final U17 Piala Dunia di Manahan Solo juga ngechat badannya pakai wajahnya Presiden FIFA. Iya. Nah, kita mau ngulik kira-kira kisah apa yang ada di balik itu, dan kira-kira kenapa Mas Katon ini kok mau ngecat badannya dengan gambar tokoh-tokoh gitu ya Mas Katon? Iya. Mas Katon awalnya gimana sih ceritanya waktu ngecat badan pakai itu mural atau ini? Iya, pakai mural ya. Itu mural apa cat apa? Body painting itu kadang airbrush, kadang sama itu cat-cat. Airbrush ya, bukan airbrush. Airbrush sama body painting itu dua. Ya karena saya pengen sepak bola Indonesia lebih maju lagi, saya bisa protes langsung, biar bisa didengarkan. Saya di airbrush atau body painting kan wajah Pak Erick Thohir, saya pengen ketemu Pak Erick Thohir, saya bisa ngobrol. Ini Pak di bawah, supporter di bawah itu pengennya kayak gini. Saya bisa menyampaikan kritik langsung, unek-unek langsung yang di bawah. Saya bisa langsung ngobrol ke Bapak Erick Thohir. Misal semacam kayak permasalahan wasit, oknum wasit yang kurang baik, kurang sportif, nggak jujur, mau disuap. Maaf ya kalau ini misalkan ada yang mau disuap, tolong Pak berantas semua kayak gitu. Ya, memang faktanya memang sepak bola Indonesia masih banyak masalah ya. Nah itu yang U17 juga sama kayak gitu. Presiden FIFA apakah akan protes soal? Kalau Presiden FIFA saya harus ini lagi pinter lagi berbahasa Inggris karena memang bahasanya beda ya. Tapi yang jelas pengen jadi atensi supaya protesnya itu tersampaikan. Langsung tersampaikan. Terus misalkan Liga 1 harus pakai VAR, saya sampaikan ke beliau Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah itu Pak Erick Thohir selalu merespon dengan baik sekali. Terus oke, siap kalau insya Allah kepemimpinan saya nggak ada yang kayak gitu. Nah itu pernah siapa aja Mas kalau tokoh Mas kalau di sepak bola? Yang digambar Pak Erick Thohir, Sintayong pelatih Indonesia tim terus nasional. Saya pernah gambar Mas Gibran karena Mas Gibran pernah diposting juga sama Mas Gibran. Karena apa? Saya gambar Mas Gibran mainnya di Solo, terus saya kulon nuwun Pak Wali, saya ikut nonton di sini, saya ikut kulon nuwun. Pak Wali jawab monggo kayak gitu. Terus selain itu Pak Jokowi pernah Pak Jokowi, terus Erick Thohir jelas 2 kali. Kebanyakan Garuda sama Piala Dunia. Oh, kebanyakan itu ya. Itu yang gambar siapa Mas? Yang gambar itu misalkan saya di Jakarta, saya nyari di internet siapa yang bisa gambar bagus. Oh, tak kira gambar sendiri. Enggak, itu semua dari modal saya sendiri, entah jual tabung gas, genset, jual TV, itu saya pernah lakuin semuanya. Nah ini sejauh ini pernah kemana aja kalau untuk laga-laga timnas? Timnas itu kebanyakan mainnya di Jakarta, Gelora Bung Karno, terus kemarin Solo, Gelora
Bung Tomo paling nggak di situ. Di mana Sempat aja, Bang? kemarin mau ke Palembang itu sempat pesen tiket, saya naik bus. Terus karena ada kabut asap terus dipindahkan sama Bapak Erick Thohir. Saya nggak jadi ke Palembang. Palembang. Terus nonton di GBK versus Brunei lawan Brunei waktu itu. Oke. Kalau ini Pak Jokowi kampanye tahun Oh berapa? itu sama Pak Jokowi itu saya ini dari 10 tahun saya udah sini kadang potong Pak Jokowi, tulisan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sempat Ini ketemu. gambar Pak Jokowi dengan peta Indonesia. Iya saja. Ini yang 2024. Oh 2019 itu 2019. saya foto, udah saya gambar kayak gitu. Nah, Oh berarti juga cukup lama ya Mas? oh sudah lama sekali. Sudah. Nah awal-awal kan berarti bukan sepak bola dulu. Awal body painting dan Enggak senang bola tapi enggak sampai body painting. Body painting itu karena pengen inilah Liga Indonesia itu dipimpin sama seseorang yang baik ya. Alhamdulillah Pak Erick Thohir lah sekarang udah bagus. Tapi sebelum sepak bola berarti body paintingnya apa? Enggak, itu cuma sepak bola aja. Cuma sepak Oh bola sama aja? itu Pak Yulki Hasan saya pernah ini Pak Khusus Yulki Zulkifli Hasan. Hasan. Ya Pak Yulki Hasan saya pernah body. Karena beliau Pak Yulki Hasan kan Menteri Perdagangan, saya pengen ngobrol tentang soal dagangan saya sebetulnya itu. Tapi beliau kan belum sempat ngobrol karena tahu sendiri Pak Menteri itu benar-benar sibuk, benar-benar kerja. Baru datang dari Lampung, nemuin saya yang Lampung jalan jelek itu, nemuin saya di Widya Chandra, baru ngobrol 5 menit, sudah dipanggil Pak Jokowi, jalan lagi gitu. Benar-benar Menteri itu benar-benar sibuk sekali. Nah pertemuan dan Pak Erick Thohir pertama kali berarti di Jakarta. Pak Erick Thohir pertama kali ketemu di tempatnya Gus Miftah, pengajiannya Gus Miftah itu. Waktu itu sudah pakai body painting apa? Oh, di Jakarta waktu itu pas Argentina versus Indonesia, saya gambar Pak Erick Thohir, terus Pak Erick Thohir mengumumkan di Instagram, di TikTok, tolong Pak ini siapa ya? Kita benar-benar nggak kenal Pak Erick Thohir juga. Saya siapa sih, orang desa, nggak mungkin lah kenal saya, nggak ada setting-settingan. Nggak ada, itu benar-benar ini Pak Erick Thohir ngumumin tolong ini Pak ini siapa. Nah pas ketemu itu di pengajian Gus Miftah baru pertama kali ketemu, akhirnya ketemu terus, saya diajak ke SSB di Jogja, kemana-mana saya sering diajak. Nah reaksi ini Pak Erick Thohir waktu Pak Erick melihat Thohir itu ya ini ya, yang ini ya yang itu Pak Erick Thohir. yang ini pertama kali ngeliat gimana reaksi nih? Pak Erick Thohir ya suruh ini nyari ini saya beneran. siapa ini ya orang ini ya. Kebetulan juga foto sama anak-anak beliau, putra putri beliau, saya foto bareng. Tapi jidatnya agak lebar ya Mas. Iya. Soalnya untuk mirip banget kalau gambar susah karena di perut kan ini apa melebar ya. Makanya jidatnya agak bukan ke atas. benda mati kan, gerak-gerak kayak gitu tapi agak susah. Agak meletot dikit lah. Terus Pak Erick gimana? Wah ini beneran saya gitu nggak? Tanya gitu nggak? Pak Erick ya ngumumin terus. Oh ini juga Pak Erick lagi nih. Pak Erick juga ya. Oh itu ya pas sama Pak Jokowi itu, tapi nggak jadi itu ya gambarnya karikatur Pak Erick Thohir tapi kurang bagus itu. Kurang bagus ya. Tapi Pak Erick juga. Iya. Karena yang gambar beda ya. Iya gambar beda. Jadi gambarnya beda-beda juga. Nah ini waktu ini sempat ngobrol sama Pak Jokowi nggak? Pak Jokowi itu sempat, halo Pak, saya Pak Katon, saya pelaku MKM. Oh iya gitu. Udah pas Pampres langsung suruh turun kayak gitu. Foto-foto, video, ngobrol sebentar, suruh turun. Ini kepalanya, kepalanya digambari bola. Itu waktu ini Indonesia versus Argentina. Oh, saya gambar Messi, oke. Tapi nggak datang. Messi nggak datang itu. Aduh, saya hapus, saya tulisin tanggalnya itu akhirnya. Ini Indonesia versus Thailand. Itu nonton di rumah karena mainnya di Thailand. Nontonnya di rumah. Nonton di tapi rumah. Body painting. Saya body kayak gitu tiap timnas. Ini nonton bareng apa? Nonton bareng. Kebetulan ini sambil cerita Mas. Kebetulan di tempat saya Gunung Kidul itu kan tiap timnas main atau sepak bola Indonesia main kan jaringan TV itu susah. Jadinya yang bisa nonton ini di tempat saya karena saya
beli paketan Hmm. paketan bulanan prabayar kayak gitu. Hmm. Jadinya ada yang dari orang tua pakai senter baterai turun gunung, naik gunung, nyebrang sungai. Itu orang sepuh pengen sekali nonton timnas Indonesia di tempat saya itu, nonton bareng. Kadang saya jemput, kan kasihan loh Mas kalau nyebrang sungai, kasihan. Saya jemput pakai motor lewat muter ya. Kalau nyebrang sungai deket kan, kalau pakai motor ya berkilo-kilo lah. Demi nonton Nonton bola Indonesia timnas. timnas Indonesia. Makanya saya pesen untuk timnas tetap semangat. Karena apa? Karena Anda itu benar-benar diseleksi untuk mewakili Indonesia semuanya, tetap semangat, kasih yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Nah itu jenengan ke mana-mana itu pakai biaya apa? Biaya sendiri Pak. Nah, enggak, maksudnya misal ke Jakarta, ke Solo, ke Surabaya, hampir ke Palembang. Itu pakai biaya apa kalau kayak gitu? Biaya kebetulan kemarin itu disupport sama Mas Nono orang Solo juga disupport. Mas ini tak kasih buat istrinya kadang istrinya ini buat di rumah. Oke Mas, terima kasih gitu kan, buat biaya anak istri. Tapi untuk di jalan ya pernah Bang sampai enggak makan sehari 2 hari itu pernah. Kadang anak istri video call, Pak mangke tumbas sepatu nggih, saya 100 perak pun nggak beli karena ya nggak ada uang. Itu kalau biasanya ke luar kota nginepnya di mana? Nginep kantor polisi. Sempat viral, saya unggah di media sosial itu viral. Saya nginep di Nganjuk, hampir 3 juta penonton. Saya perjalanan dari Temanggung itu nginep di Polres Surakarta. Nganjuk apa itu? Acara apa? 3 juta penonton. Ya di Nganjuk itu Goes itu. Ke Temanggung kan nginep di Polsek Nganjuk. Saya unggah di media sosial itu sempat viral 3 juta penonton. Anunya, kontennya. Ya, kontennya ya. Itu enggak disengaja karena Pak polisi itu ngerekam. Pak polisi nuwun sewu wis sepuh ngerekam Mas, prosedur ya buat dokumentasi harus saya rekam. Saya kasih ke Pak komandan saya, Pak Kapolsek, saya harus dokumentasi. Ya Pak silahkan. Saya masuk, saya izin kula nuwun Pak, saya mau ikut tidur istirahat di Polsek sini karena sudah malam, ini menjelang Isya, karena kalau saya teruskan membahayakan orang lain, saya sepedanya nggak ada lampu, nanti membahayakan orang lain. Izin saya ikut tidur di sini, besok habis sholat subuh saya melanjutkan perjalanan. Sama Pak Polseknya itu di video. Tadinya ya nggak boleh kan, akhirnya saya mempromosikan Piala Dunia kok, ini nggak niat apa-apa kayak gitu. Ya udah harus direkam ya, oke Pak. Waktu itu nggak sengaja saya, ya udah Pak rekamannya minta. Saya unggah di media sosial itu malah yang nonton itu sempat viral 3 juta penonton. Nah kalau di Solo? Kalau di Solo yang apanya ini Mas? Nginepnya di mana? Nginep di Polresta Surakarta. Nginep di Polresta setempat ya. Polres di Sragen nginep lagi Polres. Terus Nganjuk, terus terakhir itu sebelum Surabaya itu nginep di Polsek. Kalau di Jakarta? Jakarta ya kadang tidur di jalanan, kebanyakan di Ciputat. Saya tidur di jalanan. Kenapa nggak di kantor polisi lagi? Kalau di Jakarta kan banyak ini kan, maksudnya banyak orang yang di jalanan kan katanya dikira nanti cari-cari gitu loh. Takut dicurigai. Iya, nanti dikira saya modus apa ya udahlah tidur di jalanan lah. Ya itu ya, karena kalau kita kan tahunya lucu-lucuan gitu. Iya. Sebenarnya ya ada banyak kisah banyak cukup kisah sedih, ya. Soalnya kalau nggak diviralkan sekarang itu mau protes itu kan susah Mas. Terus protes kemana itu kan susah. Kok mau sampai sebegitunya tuh ada apakah ada nazar atau ada niat apa sampai benar-benar? Ya, satu karena saya suka sepak bola dari tahun 99, saya masih SMP di Temanggung itu. Saya sudah nonton liga-liga besar di Jogja itu karena saya suka sepak bola. Terus pengen dekat sama maksudnya pejabat ketua PSSI.
saya pengen mengutarakan di bawah itu gimana, pengennya supporter, pengennya kalangan di bawah itu gimana. Yang kedua kalinya itu saya pengen agak melenceng sedikit dari sepak bola ini. Saya pelaku UMKM. Saya udah berjalan 1 tahun itu protes kemana-mana, nggak ada yang mendengarkan kayak gitu Pak. Protesnya soal apa? Soalnya itu saya nggak akan minta uang ke Pak Eri, ke siapa pejabat atau Pak pemerintah, saya nggak tolong dijembatani mitra kerjasama. Saya itu punya UMKM minimarket itu, saya menolong masyarakat kecil Pak, yang nggak punya uang dulu bisa beli di tempat saya menolong masyarakat sekitar. Kadang nggak punya susu formula, mau kehabisan, anak nangis, saya suruh ngambil dulu, baru nanti dapat uang, kerja dapat uang baru membayar. Tapi alhamdulillah mereka itu sportif untuk membayar. Kadang ada tamu nggak punya gula, ngambil dulu, saya catat, nanti pas panen bayaran kayak gitu. Ada yang mau kerja nggak punya BBM, saya tolong ngambil dulu tempat saya, nggak masalah. Saya itu sebenarnya nolong masyarakat. Kebetulan Allah menguji saya dan keluarga saya. Toko saya itu saudara sendiri juga ini ngambil uang modal saya Pak. Karena terlibat kecanduan judi online, modal saya diambil semuanya. Otomatis kan saya kolab, saya bingung mau kemana, saya harus ngobrol ke siapa. Saya udah datang ke Jakarta itu lebih dari 20 kali lah ke sana, kantor ABC. Ya semuanya belum ada respon sih, maksudnya ada, cuma hubungi nomor ini, belum ada tanggapannya susah. Itu tokonya di Gunung Kidul. Iya, padahal itu omset itu 1 hari 800.000 itu Mas. Omset maksudnya kotor loh. Kalau bersih itu 1 bulan saya dapat 20 juta. Kenapa saya nggak minjem perbankan? Ya saya udah minjem perbankan, mau suplesi juga nggak bisa karena modal udah habis, toko semakin kosongan, perbankan nggak percaya. Makanya saya itu datang ke Jakarta sambil jual, kadang tabung gas, istri nangis, anak nangis, ibu nangis, orang tua nangis, saya nangis. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kerja sama saya, ya Allah. Tolonglah, selama 1 tahun sampai ini belum ada Mas yang inilah. Oh berarti memang ada cerita sih. Iya, cerita kayak gitu. Dalam di balik itu ya. Iya Mas. Dan Mas Katon ini juga bawa foto-foto ya. Foto-foto. Ini tadi saya baru lihat ini nih. Biasanya kan saya lihatnya di di TikTok ya Mas. Kalau masalah supermarket sebenarnya saya pernah lihat ini supermarketnya. Iya. Supermarket ya Mas Katon. Tahun berapa nih Mas? Saya sudah buka itu 10 tahunan Mas. 10 tahunan dari nol, dari kecil nyampe besar itu hanya merintis dari nol sekali. Ini sebenarnya yang diharapkan dari semisal kalau ada ini berarti masalah permodalan. Iya, permodalan intinya gini Mas, saya itu gak akan minta uang ke para pejabat atau pimpinan negara, enggak. Cuma tolonglah Pak, carikan relasi mitra kerjasama biar saya bisa buka kembali atau bagi hasil kah. Mas yang paling diingat gambarnya gambar sing apa? Sing paling diingat? Waktu paling ingat ya pertama kali gambar Pak Erick Thohir, karena apa? Karena jual genset itu 4 juta, digotong 1 kampung Mas, 1 RT karena dibeli RT sendiri buat RT lingkungan kan, genset kalau ada mati lampu. Demi gambar Erick Thohir. Gambarnya ya 1,5, tiketnya 1,5, 3 juta ya buat makan sama inilah transportasi pulang pergi naik bus juga. Nah itu paling berkesan juga sampai malu. Nah itu yang waktu di mana itu kan sampai
dipanggil ke kursi VIP ya? Ya itu sama Pak Jokowi. Itu awalnya di bench mana? Di tempat duduk yang mana? Tempat duduk biasa, terus Pak Jokowi istirahat. Biasa Pak Jokowi itu selalu menyapa masyarakat, dada halo, nyalamin masyarakat. Terus saya, halo Pak Jokowi gitu kan, saya halo Pak Jokowi gitu. Saya fans berat Pak Jokowi 10 tahun ini saya Pak. Saya kampanye nggak mau ngomong kampanye. Saya dukung ini Pak, totalitas untuk Pak Jokowi. Terima kasih udah inilah membangun Indonesia kayak gitu. Terus Pak Jokowi ya udah sini foto kayak gitu kan. Terus foto. Terus akhirnya foto dan kelihatan juga ya ini aneh sendiri nih di antara semua. Terus yang Sintayong ceritanya gimana? Sintayong saya terima kasih, saya hormat sama Sintayong melatih timnas senior itu jadinya mainnya kelihatan bagus, menyatu, padu, banyak menangnya kayak gitu kan. Terus saya udah ini buat Sintayong hadiah, saya gambar terus alhamdulillah diupload sama Sintayong. Kemarin juga di Surabaya sempat ketemu ngobrol, kita foto bareng. Wes, ngobrol apa sama Sintayong? Ya, pokoknya halo terima kasih karena saya nggak tahu bahasanya. Korea ya. Jenengan itu kan bikin body painting gitu tuh ada nggak respon dari tetangga sekitar gimana? Ada sing mencibir apa enggak? Oh banyak sekali Mas. Kadang nangis, datang istri ngobrol. Kamu itu datang banyak pejabat, pernah foto sama Pak Presiden, pernah foto sama menteri. Buka warung aja nyatanya mana, bantu enggak kayak gitu, bantu enggak. Itu dulu tokonya toko apa sih, seperti Indomaret gitu ya? Kalau gitu lokasinya itu lebih besar dari Indomaret Mas. Gitu. Pemandangannya view langsung sawah, sungai, itu bagus banget ya. Di Gunung Kidul. Iya di Gunung Kidul ya. Kalau di jalan gitu respon kalau orang gimana? Di jalan semua dari Sabang sampai Merauke itu di akun media saya itu banyak yang inilah respon positif. Terima kasih banyak. Karena ini Mas, saya tambahin sekali. Saya itu sangat mencintai sepak bola, terus saya nggak fanatik dengan klub A, B, C. Karena saya juga tahun 99 saya dukung PSS Sleman. Terus saya kerja di Bandung tahun 2004, saya jadi supporter Bandung Viking, ya saya di Jakarta, saya dukung Persija, saya di Malang sampai tur away itu saya ke Balikpapan pernah, saya dukung, maksudnya nonton ke Balikpapan, saya dukung Arema, terus saya kerja di Surabaya, saya dukung Bonek, saya saya netral, nggak fanatik. Kemarin juga nonton Persis di sini sama Persija saya nonton, sama PSI saya Semarang saya nonton. Arema versus Persija dukung siapa? Saya itu netral, senang semua. Pokoknya itu tolonglah supporter timnas, damai itu indah. Karena ya mungkin inilah susah ya, darah muda itu masih kayak gitu. Kalau nanti seperti saya itu nonton sama anak, kalau ribut itu kasihan anak, nangis, trauma. Kasihan anak. Saya pernah datang ke stadion sama anak ribut, walah pengen. Kalau saya sendiri kelempar aja nggak masalah, tapi kalau anak tuh ya saya pengennya kayak tolonglah kita semua saudara, bersatulah, damai itu indah. Buat apa sih berantem kayak gitu, nggak ada gunanya semuanya. Jadi supaya stadion juga ramah anak ya. Iya, ramah anak, nonton sama keluarga. Saya tuh kadang pengen ngejak Pak D saya, tapi kalau ngejak ribut sekali udah pada males, nggak mau. Tapi kalau Pak D-nya dukung klub kan nanti malah jadi ribut dong. Iya. jangan ribut sih penting. Iya, yang penting jangan ribut lah. Salah satu yang bikin Indonesia besar itu juga karena supporternya. Iya, supporter kita dewasa, kita saudara, jangan ribut. Terus jangan saya orang sini saya harus dukung ini. Monggo kalau mau dukung, tapi jangan menjelekkan yang rivalnya lah. Kasihan pokoknya. Nanti kalau udah dewasa punya anak itu pasti mikirlah kalau ribut-ribut itu. Terima kasih Mas Katon buat obrolan yang singkat ini. Terima kasih sudah mampir di studionya Expose Indonesia. Begitu sahabat Indonesia, kita bersama Mas Katon dan sampai jumpa
di Selasar selanjutnya.